warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Karena ini penting. Kalau ada pengumuman di kantor bupati yang Opu sampaikan, ini pengumuman umumkan tiap Jumat, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Weh, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati. Lihat-lihat ke bupati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustad mati. Semana. Kalau ustaz mati, siapa ceramah cilaka? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, melokku atau de, nah kena ku abala mati no. Ya, berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, dasat agamamu Islam, Pak Bupati agama Islam, Pak Ketua DPR agama Islam. Tapi hati-hati kondi, hati-hati kok, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Contoh saja ini yang kumara. Contoh, sabung ayam. Ada di sini. Berhenti aku cilaka. Apa kok kerja itu sabung ayam? Baik, didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Polisi tidak bisa lari. Kenapa? Besar peruna. Dia bilang polisi, jangan lari. Lari ji. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dah, masih lari, tembak 2 kali. Dah, masih lari, tembak 3 kali. Dah, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman yang polisi, bos, bagaimana cara anda kaki nak kau tembak, nak kepala nak kena? Nah bilang soalnya waktu ditembak, ustaz jongkoi. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus. Bu, oi, jangan kau musuh itu polisi. Bapak-bapak, jangan musuh polisi. Kok kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Hah? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Siapa kau cari? Siapa? Penghafal Quran. Tidak mudah apa ini? Hah? Motormu hilang, siapa kau cari? Imam, bedmu runtuh. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kenapa? Tidak jalan acara dakwah begini kalau tidak nasingkan ke polisi. Iya toh?
Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi pelemin dia. Kau dah lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau dah lihat Kak? Bapak sembunyi di tikungan. Kutilang kau. Ada surat-suratku Pak. Kutilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda baru jaketmu Yamaha. Baik, ditulislah surat tilang. Begitu di surat tulis tilang, marah juga ini mahasiswa. Nah bilang Bapak juga pembohong. Kenapa aku bilang saya pembohong? Bapak mengaku polisi, baru pulpennya pilot. Ada polisi di sini? Ada? Ada? Satpol PP. Hei, jangan musuh polisi, demi Allah, jangan musuh polisi. Polisi juga jangan kau musuh ulama. Kenapa? Kalau kau mati siapa kapaniko? Apa Kapolres? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi jadi baik, kita bersinergi menjaga belopa. Begitu yang bagus. Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilkada, jangan Islam karena pilcaleg. Itu politisi kalau mau dicoblos la haula wala quwwata illa billah, penampilanna nakala-kala Ustaz Dasat, nabungkus kepalana pakai serban, pakai gamis keluar masuk masjid. Sekalinya sudah dipilih tidak pernah datang di masjid. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Jangan Islam pencitraan kata Allah. Islamlah secara benar dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dengar wahai umat, musuh kalian bukan anggota DPR, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian setan kata Allah. Dan sesungguhnya setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Dan percaya ketika saya ceramah seperti ini, masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi bukan popo, bukan parakan. Setannya dalam bentuk handphone. Orang sudah ceramah masih tersibuk. Secara langsung tong ini baru 2 jipan ikutnya. Nah, sekali dilihat HP-nya bagus. Simpan-simpan HP itu deh. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Gembiraan ini Bapak. Mau. Simpan dulu HP, simpan dulu. Jangan ada yang menyiarkan. Jangan ada yang menyiarkan. Kalau ada yang siarkan, saya berhenti. Tolong berhenti dulu secara langsung. Bisa? Berhenti. Woi, bilang berhenti kok. Jaga kok. Mana Satpol PP? Polisi setega. Bos, begini. Kenapa saya larang siaran langsung? Kan ini acara untuk orang Islam. Tapi kalau kita siaran langsung, nanti ada kata-kataku yang tidak cocok dengan agama lain, tersinggung nih. Toh? Contoh saya kasih contoh kasus. Guru tak Ustadz Abdul Somad. Secara langsung kok dong, ada yang rekam. Ditanya Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan kau masih main catur. Tapi nak potong itu orang yang azan. Marahlah seluruh pemain catur. Kan dibilangi haram. Padahal ada nak potong. Saya juga ditanya Ustadz Dasat Latif,
Bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Simpan dulu HP, bisa? Berhenti saya mau kepala batu ini. Sama Ustaz kok saja kepala batu, apalagi sama suaminu. Simpan dulu, simpan. Saya larang, betul Kak, jangkit dulu ada saya langsung. Ustaz, saya mau lihat cara mata ini Ustaz. Gampang. Gimana caranya? Nonton di YouTube. Tulis saja nanti namaku, 2-3 hari yang akan datang, tulis Dasat Latif Belopa. Keluar itu. Sudah itu gambarnya bagus, suaranya jernih. Ibu juga tidak lagi terpengaruh. Karena selama kita pegang itu HP, pasti tidak konsentrasi kita dengar ceramah. Yang kita lihat HP tak. Dengar nih dulu. Kalau tak sia saja susah kau diceramai, bagaimana nih kau mau ceram? Bagaimana itu lagi hatimu? Coba, kalau orang pengantin masih main-main didengar ceramah, wajar orang gembira-gembira. Kalau tak sia, dikasih tahu maka belum kok kepala batu maka itu. Simpan dulu HP itu? Ya. Nah, terima kasih banyak. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba muncul malaikat Jibril. Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari tadi? Cacat kok itu. Tak ada kaki lu tuh. 20. Masa Nabi hitam jari-jari kaki? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi tentu heran. Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Tapi ini banyak, jatuhnya bareng-bareng, cepat, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi penasaran dan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa kau betul mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat, ya Muhammad, apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Coba, mana itu? Jadi kalau kumpul kayak begini dan bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Tidak ada orang bisa tulis air hujan banyaknya itu. Tapi lebih banyak ketika kita kumpul begini lalu bersalawat, lebih banyak itu pahalanya selawat. Maka saya ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ayo, ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa. Ayo ibu, ikut ibu. Salatullah salamullah. Ayo. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah, suaranya 8,5. Ini namanya sahdu, bukan keras. Ini namanya suara sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ki? Di rumah aja. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya? Orang ndak goda kok cilaka. Dan saya kok mendayu-dayu. Kalau nak telepon ke orang aku tahu ada istrinya, kasih tegas suaramu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ki? Di rumah. Apa Ki? Kenapa kau bilang tanya? Berhenti itu telepon kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda.
Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam, ibu-ibu diam, ya, diam. Kita dengar laki-laki. Ayo Pak, yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan kasih malu. Jenis kelamin, ayo. Ibu-ibu diam, kita dengar. Bapak-bapak, ayo. Sholat. Loh, baby. Itu mau poligami, pret. Bikin malu jenis kelamin. Ayo ulang Pak, jangan kita kasih malu-malu. Ayo. Kasih malu opo. Ayo. Salatullah. Salamullah ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Nah, ini suaranya nilainya 8,7. Ini ngomongku saya juri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak Bupati Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Haji Dr. Andes Haji Basmin Matayang, yang saya muliakan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Rusli, ya. Semua aku hormati. Ada anggota DPR Provinsi, Ibu, aku tahu jebeli semua. Dan Ustadz saya dari Makassar, sama-sama saya, Ustadz Haripuddin Lewa yang biasa kita singkat Arle. Berdiri ke Ustadz, berdiri ke supaya lihat ke orang, berdiri ke. Ya, berdiri macam itu. Gelap dudui. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ini ceramah gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Oke, kau yang minta, ku gaspol ini malam. Nah, ada enggak pegawai negeri di sini? Angkat tangan. Ya, ibu, dengarkan dulu. Jawab. Kalau ibu dimutasi sama Pak Bupati, pindah ke Papua. Sampai di sana tidak enak. Kira-kira masih ada pilihan tak? Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Apa? Berit tiap pegawai. Masih ada pilihan. Polisi ditugaskan ke daerah perbatasan yang banyak perang. Ada pilihan atau tidak? Ada. Pensiun Kak. Bapak-bapak orang Belopa pergi merantau ke Kalimantan, ke Nunukan perbatasan Malaysia, atau ke Tawau di Malaysia Sabah. Sampai di sana ternyata tidak enak, gaji kecil, kerjanya seperti muda. Masih ada pilihan? Ada pilihan. Balik kampung jadi petani. Mau makan atau tidak? Tidak mungkin biarkan keluargaku kelaparan. Masih ada pilihan. Anggota DPR, vokal, idealis, tiba-tiba partainya bilang berhenti kok vokal, berhenti kok idealis, berhenti kok kritik bupati. Masih ada pilihan, saya berhenti jadi anggota DPR. Tapi demi Allah, kalau masuk maki dikubur, ada pilihan atau tidak? Deh, nana dikubur deh, keluar mah lagi. Ada pilihan atau tidak? Masuk dikubur, senang atau tidak senang, tinggal kau di situ. Tak boleh kau keluar. Kau keluar saja, lari semua satu kabupaten. Wih, datang ke sana, lari kau. Nah, kalau masuk makin dikubur, ternyata tidak ada pilihan. Baru makin menyesal. Nabi menjelaskan, ilalat kiburu engkatau 5 rupa. Nah sesak alena. Menyesal dia setelah tiba di kubur, tapi tidak ada lagi guna penyesalan. Saya sampai di Belopa, saya menyesal, masih bisa pilihan, saya kembali ke Pinrang. Saya sampai di Tawau, tidak enak di sana, menyesal saya pulang kampung. Tapi demi Allah, sampai di kubur menyesal pun tidak ada gunanya.
Siapa mereka yang menyesal? Satu, yang memutuskan tali persaudaraan. Dengar Ki, apa yang biasa orang nak sebaki si salah-salah? Apa sebabnya biasa orang tidak baku baik? Kekuasaan. Ibu, kekuasaan 5 tahun. Hati-hati. Jangan sampai kita sudah masuk di kubur, musuh kita 1 kabupaten. Jangan sampai kita sudah masuk di kubur, musuh kita 1 desa. Kasihan. Tidak bisa mau keluar bilang maafkan Kak Pak Desa. Maafkan Kak. Jangan sampai gara-gara jabatanmu sebagai kepala desa, kau pilih-pilih orang yang kau kasih bansos. Kau dibilang gas nak kau dibilang. Jangan sampai kau anggota DPR kau pilih-pilih keluargamu sehingga memusuhi ke orang. Kalau orang sudah musuhi kamu, menyesal kau di akhirat nanti. Menyesal kau masuk kubur, tapi pada saat itu tidak bisa lagi. Jangan kau bercerai-berai gara-gara pilkada. Dongok kau itu bodoh. Kenapa bang kamu bertengkar na orang lah bupati na kau ji rakyat biasa? Apa bang ini? Jadi bang bertengkar baru orang jadi bupati, belen-belenmu. Orang jadi bupati, orang jadi kepala dinas, orang jadi kontraktor, orang jadi anggota DPR. Kalian bertengkar, apa kau dapat? Jangan sampai gara-gara pilpres kau bertengkar. Jangan kau percaya janji-janji politik. Demi Allah, lebih banyak bohongnya. Kau bilang gas. Tapi kau yang salah. Kau tahu dia bohong. Kau tahu dia tukang tipu. Kau tahu dia jahat. Tapi karena bawakan kau sembako, kau pilih lagi. Siapa yang salah? Kalian tidak mau pejabatmu korupsi. Kalian tidak mau pejabat dan anggota DPR-mu korupsi. Tapi kau peras ketika dia mencalek. Kau tidak mau kalau anggota DPR-mu mencuri uang rakyat. Kamu tidak mau kalau bupatimu mencuri uang rakyat. Tapi ketika pilkada kau minta uang. Bagaimana caranya? Sama, kamu juga orang jahat. Apa kau bilang gas? Maka saya berharap saudaraku, 2024 kalau ada pilkada jangan kau bertengkar. Kalian juga partai jangan kau hasut rakyat. Kalian politisi yang mau jadi pilkada masuk kau, jangan kau baku jelek-jelek. 5 tahun di bos itu bupati. Demi Allah Pak Basmi mata yang hebat. Tapi 5 tahun. Apa? Biar jago bagaimana cukup 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masuk ke Pak Bupati. Habis jabatan Pak Bupati masih mau pakai itu lambang Garuda, jalan-jalan di pasar. Nabi lagi ke orang gila. Ayo, Bu, serius Kak, kasihan. Jangan Ki bertengkar, jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Kasihan. Sebentar gitu kekuasaan, tapi kalau kau baku musuh dan mati, kau menyesal di kuburmu. Maka prinsipnya saudaraku saya mengajak, biarkan orang musuhi kita. Biarkan orang jahat sama kita, yang penting kita tidak jahat. Biarkan orang tidak mau menyapa kita, kita tetap sapa dia. Assalamualaikum, dia tidak senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, assalamualaikum. Masih tidak ngomong, tidak mulia, Kak. Pasti dia ketawa. Saya begitu. Kalau ku tahu orang tidak suka, Kak, ku datangi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketawa nih. Kalau dia tetap jahat, saya sudah lepas tanggung jawab di akhirat. Ya Allah, saya sudah berusaha menyambungkan tali persaudaraan, dia tonji kepala batu. Mari saudaraku, jangan gara-gara kekuasaan kita bertengkar. Rugi Pak. Apalagi seorang politisi, salah Bapak kalau mau cari musuh. Salah. Biarkan orang musuhi kita, tapi kita baik, itu yang membuat biar tidak kampanye menang kok. Orang bilang kita baik itu. Orang fitnah tapi tetap baik. Orang jahat tetap baik. Pemimpin bagus ini. Itu yang bagus. Ya, jangan bercerai. Allah sudah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pilkada silahkan, pilcaleg silahkan, pemilihan kepala desa silahkan, berbeda pilihan silahkan, tapi jangan bertengkar. Enak toh? Siapa kau pilih? Nomor 1. Kau ya? Nomor 2. Kau ya? Nomor 3. Sama-sama orang belopah. Siapa kau pilih? Nomor ini. Siapa kau pilih? Sama-sama ke orang dulu. Selesai. Kalau menang, yang menang jangan menghina yang kalah. Yang kalah jangan cuma kau dendam. Karena kalau kalah kau dendam, tidak ada mudah apa. Kalau kalah kau datang, kau minta maaf dan baik sama yang menang, paling tidak dapat kau proyek penunjukan langsung. Maca kumbo. Dari tadi kutunggu ini. Satu lagi. Yang kau ketawa, kau kira gampang orang ceramah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Nabiillah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, yang menyebabkan orang biasa putus persaudaraan apa? Pagar. Kalau bertetangga kok ambil orang tanahmu sedikit, biasa waktu tarik parang. Saya ingat bapakku pernah diambil tanahnya 30 are. Saya mau pergi lapor di polisi. Dan pada saat itu saya sudah punya connect sama Kapolres. Saya bisa kasih penjara itu orang dengan izin Allah. Tapi apa yang bilang bapakku almarhum? Ajak Nana. Tidak ada gunanya. Bagaimanapun itu masih keluargamu. Biar nih, yang penting bukan kau ambil tanahnya orang. Hati-hati yang suka ngambil tanahnya orang. Hati-hati. Kau pikul 7 petaka langit itu kata Allah. Hati-hati. Jangan karena ada keluarga tak polisi, ada keluarga tak aparat di kantor bupati, ada keluarga tak anggota DPR, kita ambil tanahnya orang kasihan yang goblok. Kita ambil tanahnya sepupu tak yang bodoh. Oh, hati-hati kok. Lebih mau tanahmu nala tahu lebih baik mati ini. Patwa-patwa memang ini ibu-ibu ini. Biar mati baik nak ketawai baik. Pret. Bu. Lebih baik piringmu nak ambil orang daripada kau ambil piringnya orang. Karena itu kalau ada pengantin sering tong hilang piring. Karena nggak ada kakinya itu piring. Kami semua mini pelaku. Ibu-ibu Columbus. Tahu gitu ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ya, bertetangga sawah, jangan kau ambil pematangnya orang. Bertetangga kebun, jangan kau ambil lahannya orang. Enak itu orang bertetangga, tetangga sawah, tetangga rumah, tetangga kebun, tidak ada saling serobot menyerobot. Lihat leluhur kita dulu, tidak ada sekolahnya, tidak pernah kursus.
tidak pernah pendidikan tinggi, tapi mereka saling menghargai bertetangga. Tidak ada pagarnya, tidak ada sertifikatnya, tapi antara satu dengan yang lain tidak pernah saling mempermalukan gara-gara pagar. Sekarang tinggi sekolahnya, rajin sholat, rajin puasa kalau Ramadan, berjamaah di masjid, gara-gara satu jengkal berpengadilan. Hati-hati, jangan bertengkar gara-gara pagar. Itu pentingnya kita hargai keluarga, bertetangga. Itu kalau kita tanam mangga di pagar, mangga ini menyeberang ranting dan dahannya ke sebelah tetangga. Nah, lewati pagar, maka yang menyeberang halal dan haknya tetangga. Saya ulang, kalau Bapak Ibu tanam mangga atau pohon-pohon, dan itu pohon ada rahan rantingnya menyeberang pagar tetangga, maka yang menyeberang pagar tetangga haknya tetangga, halal diambil. Tiba-tiba Pak Bupati mahasiswaku bertanya, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang, Ustaz? Lentogi ceritanya itu dong. Sudah kira halal deh. Aku kejar barang korang. Bisa jadi itu diedit, gambarnya betul tapi kalimatnya salah. Bisa jadi badannya orang lain, kepalanya Dasat Latif. Bisa diedit, Ibu. Ini baru-baru viral toh, yang ada anak sekolah SD menyeberang pakai apa itu? Keranjang. Itu anak-anak lagi main. Diedarkanlah di medsos bahwa pemerintah tidak becus, kenapa tidak bikin jembatan? Tidak, itu kebun sawit, anak-anak datang pergi situ ketemu orang tuanya, dan itu keranjang biasa dipakai menyeberangkan sawit. Ini anak-anak sambil bergantung-gantung main-main, ada jembatan dekat di situ. Maka hati-hati. Kalau kau sudah sebarkan beritanya orang, kau sudah sebarkan fotonya orang, dan itu diedit, lain video, lain gambar, lain kalimat, dia potong itu kalimat yang asli, kamu bisa dimasukkan penjara gara-gara apa? Fitnah dan menyebarkan berita bohong. Apalagi kalau sudah dekat pilpres begini, hati-hati, Bu. Jangan sampai gara-gara kita yang goblok, kita yang beleng-beleng, nah manfaatkan ke orang politik. Iya, hati-hati, orang politik itu banyak cerita kansinya. Hati-hati, orang politik banyak. Kenapa tolong-tolong? Hati-hati. Jadi kalau dapat berita, dapat video, dapat konten-konten di grup WhatsApp, jangan kau sebarkan. Apalagi kalau sudah menyangkut nama baik satu keluarga, apalagi kalau sudah memfitnah satu orang, hati-hati. Siapa tahu itu berita bohong, kamu sebarkan berurusan ke polisi. Diperiksa sama kau, baru aku bilang saya tidak tahu, Pak. Nah bilang ya sebagai manusia saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kok tidak maafkan namanya itu? Banyak sekali tuh saya lihat di televisi, beleng-beleng. Ya, saya maafkan sebagai sesama orang Pindrang, saya maafkan sesama kita orang Indonesia, saya maafkan. Tapi ya proses hukum tetap berjalan. Belum kau maafkan itu dong. Kalau kau maafkan ya sudah, proses hukum berhenti. Tuh, orang yang menyesal pertama, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi kalau ada kibaku musuh gara-gara pilkada kemarin, sudah pikir daripada menyesal dikubur, maafkan kadi. Itu pilkada kemarin kita suruh Kak bikin baleho 5, 1 jiku bikin. Ibu Deman mau minta maaf sama Upu. Bilang Upu minta maaf Kak, Upu saya salah. Minta maaf Ki. Ibu-ibu yang pernah salah sama tetangga minta maaf, jangan gengsi. Jangan bilang saya kakak, saya benar, saya kaya, saya anggota dewan. Demi Allah rugi kalian menyesal nanti di padang mahsyar. Dewek berperkara memang aku di dunia.
Kalau sudah makin minta maaf dia tidak maafkan, bukan urusan kamu. Jadi bapak-bapak yang pernah tipu istri, ini memang mau minta maaf. Bahayanya ceramah Ustaz tadi Budi, maafkan aja dia. Pernah dulu, maaf nih, salah. Dulu waktunya pergi ke reses di Makassar, ada perempuan mirip sekali kau lihat. Maafkan ibu, hilangkan. Kayak didoti-doti kayak itu hari ini. Betul bangga ini bu, minta maaf kak. Bila bangka dulu. Nah bilang istrinya aku maafkan kok pak, karena waktu selingkuh kok saya juga. Ibu, jantungku suka marah sama suami. Karena itu suami tergantung istri. Mana ada suami yang mau kurang ajar kalau istrinya baik? Woi, kok kira bangka enak orang jadi suami? Susah banget itu jadi suaminya. Ditagi-tagi ki. Apa? Malu ki kalau pergi istri tak pakai baju baru. Kok kira itu tidak malu suami kalau pulang ke lebaran tidak ada baju baru istri tak? Malu juga kita. Sudah menikah tidak pernah dibelikan cincin istri tak? Malu kami sebagai suami. Jadi harga itu suami. Kok kira enak? Pernah ibu rasakan bagaimana itu kasihan suami yang cari nafkah, bawa-bawa ikan tiba-tiba kempes lagi ban motornya kasihan. Busuk ini kangkuk, busuk ini kangkuk. Dah kok ketawa? Dikasih tahu nak ketawa iki. Semua ini patotoy sama suami. Coba enak tuh itu bu. Pergi suami tak kita kasih semangat. Pak, sabar kita cari nafkah. Insya Allah jadi payah tak jadi aman. Pergi suami tak kita kirimkan videonya anaknya lagi belajar mengaji. Kan tenang perasaan. Pergi suami tak kita sholat duha di belakang. Selesai sholat duha kita WhatsApp suami tak, Pak, jangan kecewa dalam cari nafkah. Hari ini kita rugi memang, insya Allah besok Allah lapangkan rezeki kita. Kecil ini buat dunia, buat Allah. Baru saja aku doakan ki salam doaku. Salam sayang istrimu di rumah. Setuju sekali kak tadi itu bu. Yang kita bilang jangan kau nonton itu sinetron. Pak Guru salah semua itu. Apa hasil didikannya itu sinetron? Istri lawan suami. Itu dia hasil didikannya. Mau mina kasih sama suaminya di sinetron. Kok kira itu sinetron? 1 jam 2 jam kau nonton bisa diatur, salah gerai ulang lagi. Anu dibikin-bikin itu. Sudah nonton mau bandingkan suaminya artis. Dia harus mikir kalah suamimu. Gimana nih? Ngomel aja kerjanya. Kira kita tenang di rumah kalau kau selalu ngomel. Enak tong itu kalau pulang, suamimu sebelum pulang kau sudah cantik-cantik. Pada aku cantik-cantik kalau mau pulang suamimu. Bagaimana suamimu tidak tertarik sama pelayan warung kopi? Coba itu kalau warung kopi kita, puto. Masuk langsung sudah bilang itu pelayannya mau minum apa aku? Yang panas atau yang dingin? Duduk ke aku, ini aku sampai di rumah. Dari mana kok? Dari mana kita mau tenang? Datang dicarikan kau uang. Balik kok. Enak tau itu kalau pulang kiko sambut ki. Bila kan di sisiku hati rasa syahdu. Nabilang suami tak, kau belikan kau cincin bulan depan. Capek suami tak kita urut-urut kakinya, mengomel-ngomeli kita urut-urut lagi kakinya, marah kita nyanyi. Insaflah. Bagi tenang nih. Pernah lakukan itu bu? Pernah? Makanya suamimu tidak betah di rumah. Kita juga Pak Jantoki suka tipu istri tak. Kita kira itu enak jadi istri. Pernah dirasakan hamil? Untung bukan kita yang hamil. Pernah dirasakan melahirkan? Coba tanya ibu-ibu ini kalau melahirkan. Ada ibu-ibu senyum melahirkan. Keluar kau nak? Makanya harga itu istri.
Dengar itu Pak, dengar, lihat itu cerita kasihan. Dia rela pakaian apa adanya. Dia tinggalkan keluarganya di kampung. Dia datang ke Belaupa ikuti suaminya. Meskipun suaminya kasar, meskipun suaminya tidak hargai, dia taat dan tidak pernah dia cerita ke orang tuanya kejelekan suaminya. Kenapa? Karena hargai kita sebagai suami. Lalu kita seenaknya lukai perasaannya. Kita sengaja kasih dengar telepon yang mesra-mesra sama orang lain. Di mana kau mau masuk surga kalau kau tidak hargai istrimu? Tangan kau itu saya bela penyihari. Pak, kemarin ada yang curhat sama saya. Ustaz, istriku tinggalkan nak. Nah bawa anakku. Ku telepon tidak nak jawab. Mau kak pergi jemput Ustaz, tapi takut kak. Saya bilang tidak ada itu perempuan begitu saja. Dia kalau sudah menikah itu perempuan serah kami dirinya lahir batin kasihan. Coba siapa yang lahirkan istri kak? Mamanya. Siapa yang sekolahkan nih? Mamanya. Siapa yang ngajarin kebaikan? Mamanya. Tapi siapa yang tunggui sekarang? Suaminya tuh, bukan mamanya. Mamanya sakit, nah telepon kodong itu. Minta maaf kak, mau sekali kak ke situ, tapi suamiku kodong belum pernah izinkan. Berapa banyak itu perempuan menangis begitu. Tapi karena hargai suaminya dia tidak pergi meskipun suaminya itu kurang ajar. Kenapa aku ibu? Bela aku ini hari. Coba lihat itu kasih cerita. Dia pinjam itu uang untuk hargai. Orang jelek-jelekkan suaminya, nah beda itu kasihan. Tidak itu, tidak paham begitu suamiku. Tidak paham itu hari, tidak sengaja kok dong. Coba, dia meskipun batinnya bertentangan. Saya bilang, kenapa bisa ada tinggal con istrimu? Pasti ada salahmu, tidak mungkin itu. Itu istri kalau sudah menikah pasti nasembahkan dirinya kasihan. Kau harus jujur sama saya, kalau mau kau dibantu, jujur kok. Baru bilang, Ustaz pernah kak didapat selingkuh. Dia bilang itu Bi, itu perempuan itu dia tahan itu perempuan Bugis Makassar. Itu dia tahan tidak makan. Dia tahan kau tinggalkan pergi melantau. Tapi jangan kau sakiti perasaannya dengan berselingkuh. Mana perempuan yang mau dimadu? Ibu-ibu, kalau ada racun, pilih racun atau dimadu? Racun. Dengar bi, batena lo na sayang na lakin na kasi, lebih baik kau racun nggak? Dengarlah itu jeritan hati seorang istri. Dia lebih baik diracun daripada diambil suaminya sama orang lain. Begitu sayangnya sama suaminya, maka hargai istrimu. Kata Nabi, bukan umatku laki-laki dan suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Nah sakar ko nabita, dek nakui ko umatna. Maka muliakan juga itu istrimu. Sayang sabar ki, saya hilaf. Doakan kak supaya saya bisa menjadi suami yang baik. Ya salah, begini nih kasihan. Kan itu perempuan itu meskipun kasihan itu sudah maafkan gitu. Meskipun ulang-ulang terus. Itu perempuan itu ahli sejarah. 5 tahun kejadian ulangi lagi tuh. Kita sudah dilupa dia masih ulang. Makanya jangan kau meninggalkan jejak digital. Nah kejar kau terus. Ahli sejarah semua ini. Dan susah lupa itu kita dilupain kasihannya. Itu udah perempuan. Satu yang menyesal pada masa tadi dikubur, satu yang memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, apa? Itu penyebabnya putus tali persaudaraan kan, satu politik, medsos, 3 pagar. Yang kedua yang menyesal dikubur nanti, yang enggan bersedekah. Itu masih ibu-ibu, bu, ini di depan ini kan banyak-banyak kuliah sama cincin nah. Tuh, banyak. Ibu-ibu, itu cincin tak semua kalau mati kira-kira siapa pakai itu? Anak bukan, istri kedua. Mak bene sila kemo. Pasti nih. Opo naliai cara baku ini mama necek di rumah. Ustaz, jadi kalau meninggal kak nanti mau lagi kan? Saya bilang jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja nah selalu kau berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati kau.
menikah mak lagi. Masa saya mau menduda sampai tua? Enggak. Jangan kau pikir cemburu. Kalau kau sudah dikubur, hilang itu cemburumu. Ewaya lemu. Bu. Dia kau sekek. Jangan kau pelit. Nih. Bos-bos tak di depan ini. Opo, Pak Bupati sama Ketua DPR. Kira-kira terpilih enggak kalau sekeki? Tidak ada orang suka orang seke. Mana orang suka? Saya tanya Ki, senang Ketua DPR yang pelit atau dermawan? Senang Bupati yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia belajar bolana sama seke, padahal dia juga seke. Iya toh? Maka orang yang masuk di kubur dan pelit, dia akan menyesal di akhirat kelak. Buka itu Quran. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, kita buka mata, lalu kita bertanya, hari apa ini? Nah, bila malaikat kalau basata mati mako. Ya Allah, kalau mati maka kembali kangat dulu kodong ke belopa. Kembalikan saya kembali ke dunia sekejap saja, sebentar. Untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan, taubat bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, seluruh ini hartaku yang ada kusedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan sholat? Karena sholat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita hidup dan ketika kita sholat. Tapi sedekah jariah, meskipun kita sudah jadi tulang belulang habis semua daging kita, amal masih ikut terkirim untuk kita. Itu disebut amal jariah. Maka bersedekahlah. Ibu-ibu kalau ada tanata, kita usia sudah tua maki 60 mimurta, 70 mimurta, sudahlah. Cari orang yang baik agamanya, saya wakafkan ini tanahku 1/2 hektar untuk bangun masjid. Besok-besok ada orang kaya mau bangun masjid, pakai ini tanahku. Kalau kau simpankan saja untuk anakmu, banyak kejadian. Anak bertengkar gara-gara warisan. Ini baru-baru datang ini sama saya mau jual tanahnya. Bertengkar. Tanahnya orang tuanya yang cuma sedikit, dipertengkarkan saudaranya. Saya bilang dalam hati, begini Tommy, nanti mungkin nasibku kalau saya tidak berwakaf sebelumnya. Ibu-ibu ini sudah tua-tua. Muka-muka sakaratil maut makin. Jak museke. Jangan pelit ibu. Ada ndak di kampung kita ini kita lihat orang bangkrut gara-gara pelit? Gara-gara sedekah? Ada. Pernah kita lihat ada orang kita kenal bangkrut gara-gara dia dermawan? Tidak ada. Maka bersedekahlah. Kalau ada anakmu kepala batu, susah sekali dinasihati. Itu sebabnya karena kau malas sedekah. Kalau ada istri kita kok susah sekali dinasihati. Disampaikan dia lawan ki, dinasihati dia lawan ki. Itu karena bapak tidak tolak bala, malas sedekah. Kalau ada anak tak sudah didoakan, kok dia tetap bodoh aja. Tidak bisa melakukan amal-amal soleh. Sudah diajarkan baik-baik, masih juga salah-salah dia bikin. Sedekah kok. Karena sedekah itu tolak bala. Ibu-ibu bersedekah. Karena kalau suami tak saja memasukkan celengan kalau Jumat, suami tak masuk surga, kita tidak. Mau kita sekit nak kita orang Islam. Dia itu celengan kalau hari Jumat. Dia tidak pernah singgah itu. Kalau singgah keras, tung. Celengan. Kalau lewat imanuki lewat saja kita pura-pura cerita. Tidak dilihat celengan. Coba. Mau masuk surga, nenekmu punya surga. Mau masuk surga 2000. Pret. Itu di terminal Dayak Makassar. Lihat di toilet. Itu kan ditulis toh. Air besar 1000. Air kecil 500. Pernah saya masuk buang air besar.
Saya kasih uang 1.000. Nah bilang, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar saja deh. Nah bilang, pasti kencing juga. Kalau iya sorry, ku lupa. Ku kasihlah uang 2.000. Dia bilang, kembalinya masih ada 500. Nah bilang, tidak ada uang kecil Ustaz. Jadi bagaimana uangku yang 500? Nah bilang, masuk makin lagi kencing. Kencing di toilet 2.000. Kau mau masuk surga 1.000. Nenek lu punya surga. Hati-hati nih. Sebentar lagi kita Idul Kurban. Harga kambing 1,5 juta sudah bagus. Dia bilang, saya tidak pernah kurban. Kenapa kok bisa tidak kurban? Saya tidak mampu. Lihat HPM itu harganya 2 juta. Pulsamu tiap bulan kau beli sampai 300.000. Kuotamu sampai 200.000. Lalu kau tidak pernah kurban. Nah, cari kau nanti malaikat. Bukan kau tidak mampu. Kau pelit seke. Kirigan lapar ku jambatan. Ketawa kau semua baru kau nak kena cilaka. Sedekah, kumpul uang, kurban. Ada berokok di sini? Nah, jangan sampai kau selalu beli rokok, tidak pernah kau kurban. Kurban. Ibu-ibu, oi, ibu. Kalau suami tak tidak mau berkurban, ibu simpan uang belanja. Kurban ki, potong ki sapi. Kumpul ki di teman tak, di tetangga tak, di keluarga tak, di grup WhatsApp. Sapi sudah cukup untuk kurban kampungku saya harga 12 juta dapat nih. Masa 1 tahun tidak bisa ki kalau 7 orang itu? Bukan tidak bisa, tidak mungkin Allah tidak cukupkan. Cuma kamu yang tidak punya niat. Jangan sampai rumah tak bagus, mobil tak bagus, HP tak bagus, tidak pada bersedekah masuk kubur, celaka kalian. Kok bisa-bisa kok kembali lagi? Kembalikan lagi malaikat, saya sedekahkan itu rumahku. Tidak, sebelum terjadi sedekah memang kok. Jangan kau tunggu nanti kau mati anakku sedekahkan, tidak mungkin. Apalagi kalau anakmu pengangguran. Anakmu bagus tapi istrinya. Apalagi kalau takut sama istrinya. Mau bersedekah, nah bilang apa istrinya? Apa? Mamamu terus. Sudah mati itu mamamu, itu anakmu. Ada begitu cerita di rumah, Pak? Ada? Jangan kau cerai, gandai. Tapi apa? Tambah jadi 2. Kasih tahu begitu. Mak jallo ini Ustaz, biar di mak jallo. Dan bila mangami Ustaz, nak pecahkan di piring, biar nih. Kalau nak pecahkan piring 1, pecahkan ke 12. Nak pecahkan televisi, nak apa-apa, berhenti nonton sinetron. Nak pecahkan gelas, pecahkan kau semua. Kenapa? Gelas, piring, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh injak-injak istri. Takbir! Nah, itulah yang tepuk tangan yang takut sama istrinya. Kata Ustaz, takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani, Pak. Ayo, sedekah kita. Sedekah. Sedekah. Bapak bisa beli handphone, masa nggak bisa sedekah? Sedekah. Demi Allah kalau mati ibu, kan enak itu kalau kita di dunia mobil tak mewah, di akhirat nanti kubur tak juga dingin. Kan enak kalau rumah kita mewah, sampai di kubur lapang kita punya kuburan. Jangan pelit. Bagaimana supaya timbul motivasi untuk sedekah? Bagaimana supaya kita semangat untuk sedekah? Jangan kau berpikir saya kasih orang, tidak. Begitu pikiranmu kasih orang, maka pikiranmu, banyaknya saya kasih sedikit. Tidak. Bagaimana supaya kau bersedekah? Kau pikir saya kasih untuk dia simpankan akhirat. Simpan. Baratnya kalau kita bicara, ambil koin ini nah. Ambil koin yang 5 juta. Itu artinya dalam hati tak, simpankan nggak, saya mau pakai nanti di kubur. Tapi kapan dalam pikiranmu sedekah kasih orang, maka pasti tidak mau memberi. Sedekah tidak selalu duit. Sedekahnya Pak Bupati bukan duit. Berapa gajinya Bupati? Betul Kak? Tanya gajinya Bupati. Tapi yang banyak proyeknya.
anggota DPR. Gayana gitu anggota DPR. Lebih banyak gajinya itu petani cengkeh daripada anggota DPR. Cuma motongi dibilang gaya-gaya. Tanya nih. Barangkali masih ada yang belum lunas kredit ngambil waktu kampanye. Tanya. Nah sekarang apa sedekahnya Pak Bupati? Bukan duit. Kalau kalian sama minta duit, di mana kasihan? Maka bisa salah guna proyek. Tapi apa sedekahnya Bupati? Perbaiki jalan desa. Apa sedekahnya Pak Bupati? Perbaiki sekolahnya orang. Itulah sedekahnya Pak Bupati. Apa sedekahnya anggota DPR? Bukan duit. Berapa kasihan gajinya? Yang tiap hari datang proposal. Kalau tidak dibantu tidak mau dipilih. Berapa kasihan gajinya itu anggota DPR? Lalu apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda yang baik-baik. Yang kau datang rapat tidur. Tidak ada di lu, tidak ada. Apa sedekahnya ulama? Sedekahnya ulama, mari kau ceramah menyejukkan orang. Sedekahkan ilmumu. Jangan kau ceramah membuat orang berpecah belah gara-gara perbedaan mazhab. Menghina penceramah satu dengan yang lain gara-gara berbeda. Ada kan penceramah begitu Pak. Bukan dia jago, baru satu nak baca buku. Seolah-olah dia punya neraka sama surga. Apa itu Ustaz Dasat bicara sunnah-sunnah, dia tidak Ustaz sunnah. Di Facebook nama maki-maki Kak. Saya bilang kenapa kau bilang saya bukan Ustaz sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak punya jenggot. Nabi sunnahkan pakai jenggot. Saya bilang mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang menyesal di kubur yang kedua, orang yang enggan bersedekah. Yang ketiga, yang menyesal di alam kubur, al-mutakhawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Namo makasih sedekahmu. Kau bangun satu masjid di kampungmu. Kau kasih umroh tim suksesmu 20 orang. Kau sedekahkan tanahmu jadi jalan untuk masjid. Baik kau sama semua orang, tapi kau tidak sholat, alamas sia-sia. Tidak ada gunanya. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu lagu tak kita waktu tak kecil. Baik toh dakwah. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Itu lagu-lagu tak itu dulu toh. Bagus gitu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jangan lupa beli kaset dan CD-nya. Itu lagu tak dulu zaman kecil ada nasihat.
Sekarang lagu anak-anak apa? Aku Banjago. Apa aku kau di Banjago? Apa salahmu di Banjago? Ibu-ibu putar ke kiri, nona. Putar ke kanan. Beleng-beleng. Yang asing ini semua mirip pelakunya. Majelis taklim yang bilang dirinya baru mak joget depannya suaminya orang. Ini dongo. Kau tahu di dongo? Tahu dongo? Beleng-beleng. Kau tahu beleng-beleng? Dongo. Kau tahu dongo? Kau ini semua. Apa putar kiri, putar kiri? Bingung kuliah ke? Sembayang kok. Jadi dek, bu, kalau ada suami tak disuruh sholatnya tidak mau sholat, singgung itu lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah bilang suami tak, kau singgung gak ya? Alhamdulillah kalau merasa kok. Kada tahu orang disinggung itu tidak tersinggung nih. Nah itu yang penyakit hati namanya qaswatul qalbi, maka doati. Sholat kita, tidak ada gunanya Pak. Demi Allah, bupati, anggota DPR, kontraktor, ayam mewah semua. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tipu daya saja itu semua, sekejap. Tapi ketika kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua. Apa susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Beda haji, perlu dana banyak. 1 bulan ditinggal keluarga, mengantri puluhan tahun. Itu repotnya itu haji tuh. Puasa 1 hari kita lapar, 30 hari berturut-turut puasa Ramadan. Zakat perlu modal, sedekah perlu uang, sholat tidak ada susahnya. Mau kak jadi sholat, ustaz baru kak toba. Bagaimana bang saran itu ustaz? Gampang bang. Mana caranya? Datang ke masjid berjamaah kok. Apa namanya bikin imam bikin aku juga begitu. Apa pi? Tidak ada ku tahu baca, diam kok saja. Imam wakili bacanya. Enggak tahu serius ini. Betul. Imam Allahu Akbar, aku juga Allahu Akbar. Apa bacanya? Diam kok saja. Imam wakili bacaannya. Apa pi? Apa pi? Tidak bisa kena air ustaz tayamum kok. Apa pi? Tidak apa kok. Tidak ada alasan kecuali kutu. Apa susahnya orang sholat? Demi Allah, bapak tidak haji masih dikategorikan Islam. Bapak tidak puasa masih dinyatakan Islam. Tidak bayar zakat sedekah masih dinyatakan Islam. Tapi kalau tidak sholat, buka itu fatwanya Imam Syafi'i. Beliau menghukuminya. Orang Islam mengaku Islam, tidak sholat, disuruh sholat dan dia tidak mau. Demi Allah, kalau mati jangan kau sholati jenazahnya. Jangan sempajangi kau mati. Tuh. Kenapa penting ini sholat? Karena sholat ini puncak penghambaan Allah kepada Allah. Puncak kita menghamba diri kepada Allah ya sholat. Artinya apa? Tidak boleh ada kegiatan lain ketika kau sholat. Pak Bupati pergi haji, boleh bawa dagangan. Lagi tawaf boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Boleh. Ibu Dewan bayar zakat boleh sambil menyanyi, boleh kegiatan lain. Bayar zakat sambil nyanyi boleh. Insaflah boleh. Puasa sambil dalam buka puasa sambil nyanyi boleh. Bila kamu di sisiku boleh. Tapi jangan kau ada kegiatan ketika sembahyang kau mau menyanyi, batal. Allahu Akbar. Begadang jangan. Pasti batal sembahyangmu. Kenapa? Karena inilah puncak kita menghamba diri kepada Allah. Tidak boleh ada kegiatan lain. Dan itu sholat paling gampang dilakukan.
buka itu Quran. Bagi mereka yang malas sholat, buka Quran. Surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu sida'ul al-kuffar ruhama'u bainakum tarakum ruk'an sujada ila akhir ayat. Tanda umat Muhammad, kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Demi Allah, banyak yang termakan hasutan setan. Biar kau tidak puasa, biar kau biar kau tidak sholat, yang penting hatimu baik. Tidak ada gunanya kau sholat kalau hatimu busuk. Siapa ajar kau? Buku apa kau baca? Biar itu, yang penting itu hatimu dong. Nah, bilang anak muda setuju ke ini karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Adakah kalah baik hatinya Rasulullah? Adakah kalah baik akhlaknya Rasulullah? Tapi beliau tetap sholat. Demi Allah, kalau bupati, pejabat, orang kaya tidak sholat masih ada harapan, karena bilang di dunia nak kuasa ini. Bupati kita banyak uangnya, terkenal, satu kantor di sana perintah, kepala dinas di sana suruh push up. Ini betul bupati, Pak. Tapi kepala dinas biar nasuka ke bupati, kalau tidak nasuka ke istrinya, tidak jalan urusan no. Kan begitulah dunia, memang begitu dunia. Tapi kalau beliau tidak sholat, orang masih bilang, iya tahu, wah ada jabatannya, satu kabupaten dia kuasai. Tapi kalau kau pengangguran, tidak terkenal, jelek mukamu, miskin tongko, rumah ngontrak-ngontrak, bau kalepakmu, tidak sholat kau lagi, jengkel kuliah itu orang begitu. Bodohmu itu. Apa kau andalkan? Berapa lama kau hidup? Sholat. Demi Allah, pulang ke ini ceramah, biar kau rekam, kau putar tiap malam ceramahku. Kalau tidak sholat, kau tidak ada gunanya. Sholat. Puncak penghambaan kita kepada Allah, sholat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelihara sholat. Pulang kita dengar taksiah ini, mulai besok kita pelihara di sholat, harapan nih Pak. Seandainya saya ditakdirkan Allah jadi pejabat, maka saya kalau mau menyeleksi orang, saya lihat sholatnya. Kalau dia sholatnya baik, insya Allah baik itu. Kalau tidak sholat, Tuhannya saja nak tipu, apalagi kita bupati. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Nah, orang lihat di jalan, sibuk nih ibu-ibu. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Ustaz ini celaka. Masih bisa ke 1 jam kira-kira? Bisa betul? Apa boleh buat saya tidak bisa, Mak? Enak gitu duduk-duduk mak kalah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Rusli, yang selama saya menerima cara ini, menelponnya kayak menagih utang. Telepon pagi, telepon lagi, siang, telepon terus. Ya, begitu maunya mendatangkan Ustadz Dasar. Kita tidak tahu gampang itu mendatangkan Ustadz. Cocok Nabilan tadi Opo, Pak Bupati, bukan kalian. Hebat juga ikatannya Pak Bupati. Saya pertama kali injak ini waktu beliau menikahkan anak beliau, waktu periode pertama menikah waktu itu. Nah, hari ini ketemu saya yang keempat kalinya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Bupati, Ketua DPR menjadi dui pasangan yang baik, memimpin rakyat kita, memberi contoh yang baik, insya Allah. Amin. Kalau ada kekeliruan, namanya manusia biasa, bukan difitnah, bukan dicerita jeleknya. Begini saudaraku, kalau orang berbuat jahat biar tomni, kau tidak tanggung jahatnya. Kalau dia korupsi biar kau tidak tanggung korupsinya. Tapi kapan kau cerita jeleknya dan kau sebarkan, kau ikut berdosa gara-gara dia. Begitu saya prinsip. Orang mau ceritai saya mau jahat, urusanmu, yang penting saya baik sama kau. Nah,
Nah itu karena saya Pak Bupati, Pak Wakil Ketua DPR mengundang saya, maka saya datang meskipun perjalanan yang melelahkan. Betul melelahkan ini, karena selesai ini langsung pulang ke Makassar. Kenapa saya harus pulang? Karena besok saya harus ke Medan. Sana ada 2 acara 2 hari, baru pulang lagi. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Ya, mudah-mudahan kehadiran saya bermanfaat. Saya menitip pesan kembali. 1, jangan bertengkar. Pilkada hanya momen politik, sekali 5 tahun. Biarkan orang bertarung, kita jangan ikut-ikut berpecah belah. Kepada politisi, silakan bersaing, tapi jangan menghasut rakyat. Makin banyak persaingan, makin bagus karena makin banyak pilihan. Jangan bertengkar gara-gara tanah. Jangan menyakiti tetangga. Mari kemudian ada rezeki, bersedekahlah. Dan sempurnakan semua itu dengan mendirikan sholat 5 waktu. Semoga ada manfaat. Mudah-mudahan Lu menjadi kabupaten yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa terus jaga prokes, protap kesehatan. Alhamdulillah, kabupaten kita sekarang 0 COVID. Tapi kalau bapak ibu lalai, tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, suka berkumpul, hati-hati. Nanti ada, kita repot. Dan ini belum ada obatnya. Salah satu obatnya hanya menjaga kesehatan dan prokes. Jangan lagi bilang, oh ini fitnah saja ini permainan apa. Kalau ada yang tidak percaya namanya ini ada COVID, sini kau bawa kau di ruang isolasi. Tidur kau sama orang kena COVID. Nah, kalau ada yang tidak percaya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Sunali Calara ya. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa husutsil ruh almarhum Haji Sunali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bidu ya Kristus. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.